sebagai pasca tersangka kan, setelah saya menerima surat dakwaan kan saya berarti menjadi terdakwa, ya saya wajib. Alhamdulillah masih bisa melakukan banyak kegiatan yang lain karena saya tidak ditahan begitu kan ya. Jadi saya bertanggung jawab gitu di dalam setiap tindakan saya. Termasuk juga di sini adalah Pak Joko Widodo. Nah, persoalannya adalah polemik apakah Jokowi hadir atau tidak itu kan karena ada sebuah kekhawatiran besar ya yang barangkali dirasakan oleh pihak Pak Joko Widodo, yaitu adalah konsekuensi untuk mempertanggungjawabkan sebuah selembar dokumen yang dia akui sebagai miliknya, yaitu ijazah asli kan gitu ya. Jadi itu kan sebetulnya mungkin kekhawatiran yang kita juga tahu, kita juga rasakan sebagai bentuk dari polemik ini kan gitu. Nah, sekarang dari sisi value ya. Kemudian dari sisi nilai pembuktian. Apakah kalau seseorang hadir itu langsung jadi ijazahnya asli? Ya belum tentu. Nah, itu mungkin yang ditakuti kan? Yang ditakuti kan itu. Kan ini kan ada penggiringan ya, terutama dari pihak pendukungnya Pak Joko Widodo nih. Dari pihak Termul. Seakan-akan kalau Pak Jokowi hadir itu seakan-akan ijazahnya pasti asli. Wah, perjalanannya masih panjang. Untuk bisa memastikan keaslian dari ijazah tersebut, itu bukan hanya dari sisi kehadiran Pak Joko Widodo, bukan. Tapi dari sisi pasca kehadiran beliau sebagai saksi pelapor, nah dimulailah ya sebuah evidence based observation ya, observasi berbasis data. Dari mana data itu? Bukan hanya dari satu lembar ijazah Joko Widodo, tapi dari 709 dokumen. 709 dokumen yang saat ini sudah disita oleh Polda Metro Jaya dan sudah dilimpahkan ke kejaksaan. Ya itulah yang nanti akan kita ujikan bersama-sama. Dan saya juga sudah bilang kepada salah satu media TV ya, saya bilang bahwa sebagai terdakwa saya punya hak sepenuhnya untuk melakukan yang disebut sebagai cross examination atau pengujian pembanding ya. Jadi pengujian pembanding dari Puslap 4 para ahlinya, ya saya akan minta kepada hakim untuk mendapatkan fasilitas atau peluang untuk menghadirkan laboratorium ya independen baik itu dari dalam negeri maupun dari luar negeri beserta dengan ahlinya untuk melakukan examination, cross examination terhadap dokumen yang dianggap sebagai ijazah Joko Widodo itu. Jadi itu ya intinya ya. Jadi jangan berkutat seakan-akan yang paling penting dari semua peristiwa ini adalah kehadiran Joko Widodo. Nanti kalau kayak gitu masyarakat jadi blunder loh. Ya. Kan jadinya tuh polemiknya atau pertaruhannya itu begini. Kalau Pak Joko Widodo itu nggak mau hadir, artinya ijazah itu palsu, kan gitu. Nah, bagaimana kalau Pak Joko Widodo hadir? Berarti ijazahnya asli, kan jadi begitu kan penggiringannya. Jadi mesti hati-hati juga nih kepada para pendukung saya maupun juga kepada para pendukung yang lain. Hati-hati, kita bisa kejebak di dalam sebuah jebakan dari framing ya, dari framing. Kan seakan-akan ini nanti kalau yang terjadi itu kan kita berpikir bahwa kekhawatirannya adalah Pak Jokowi ini pasti khawatir, pasti takut. Dengan dugaan kita bahwa karena dia punya ijazah palsu. Bagaimana kalau hadir? Wah, framingnya langsung mendadak sontak berubah. Wah, kalau dia hadir berarti ijazahnya asli. Nah, itu harus hati-hati. Menuju ke situ perlu bertahun-tahun. Karena butuh ratusan saksi yang kita tanyakan di pengadilan dan menghasilkan fakta persidangan. Lalu ada lagi 709 dokumen yang selain dokumen itu ditanya-tanya juga, pihak yang ditanya tentu saja yang punya dokumen tersebut maupun examination yang dilakukan terhadap 709 dokumen. Jadi nanti yang kita minta, saya sebagai terdakwa minta untuk di-exam, untuk diuji bukan hanya selembar ijazah itu, tapi juga 709 dokumen. Yang di situ ada transkrip, ada KHS, ada skripsi, ada foto-foto, ya banyak sekali yang perlu kita examkan, perlu kita ujikan. Ada pertanyaan? Bu, ini ada yang membuat sebuah narasi bahwa ibu ingin menyelamatkan diri sendiri dengan eksepsi. Gimana tuh komentarnya?
sekali lagi ini memang begitu banyak orang-orang yang terlibat maupun tidak terlibat ya, yang mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang sekarang ini akhir-akhir ini menjadi cenderung penggiringan yang tendensius ya. Maka saya kembalikan lagi kepada level hulunya. Saya kembalikan lagi kepada 30 April 2025. Ini sebetulnya peristiwa hukum apa sih yang membuat sampai kemudian 405 hari akhirnya Dr. Tifa didudukan sebagai terdakwa di persidangan. Kita harus ingat tanggal 30 April 2025, yaitu bahwa pada peristiwa itu Joko Widodo melaporkan Dr. Tifa karena dia merasa dihina-hina, merasa direndah-rendahkan, kan itu. Jadi ini konteksnya bukan soal ijazah kemudian tiba-tiba menjadi muncul karena sidang ini. Nah, kalau memang ada pihak yang mau agar ada sebuah sidang ya yang terjadi untuk membuktikan menjadi pembuktian ijazah, sidang itu seharusnya ada seseorang atau pihak yang melaporkan tentang kepalsuan ijazah Joko Widodo. Laporan dengan pasal-pasal yang kalau nggak salah itu 162 atau 163, penggunaan dokumen palsu untuk mendapatkan jabatan publik kan gitu. Siapa pelapornya? X. Siapa terlapornya? Joko Widodo. Nah, disitulah sidang sejati tempat di mana pembuktian ijazah itu terjadi. Tapi kalau saya, ke kasus saya, ini kan mens rea yang menurutnya Joko Widodo dilakukan sama saya karena saya dianggap oleh dia menghina-hina, merendah-rendah. Itu kan mens rea yang dia pikir itu. Jadi bukan soal ijazah. Di sini tidak ada konsep ijazah sama sekali. Kenapa? Karena kajian yang saya lakukan itu kan terkait dengan benda digital yang ada di internet. Di mana benda digital itu tampak menyerupai ijazah. Dan karena benda digital itu yang tampak menyerupai ijazah itu ada namanya Joko Widodo, maka kita semua ya, itu terfiksir pikiran kita bahwa itu adalah ijazah Joko Widodo. Sampai lupa pada hakikat dari sebuah dokumen yang kemudian menghasilkan pasal 3235 itu, yaitu manipulasi dokumen elektronik milik seseorang. Pertanyaannya adalah, kalau Joko Widodo itu merasa saya melakukan manipulasi terhadap dokumen elektroniknya, pertanyaan saya adalah dokumen elektronik apa milik dia yang saya manipulasi, yang saya edit? Kalau memang Joko Widodo itu adalah sarjana lulusan UGM tahun 1985, dia nggak punya ijazah elektronik yang bisa kita edit, yang bisa kita manipulasi. Dia punyanya, kalau dia punya ya, dia punyanya itu adalah selembar ijazah bentuknya kertas alias analog. Jadi pasal 3235 itu pasal yang ngaco, sangat tidak relevan gitu. Ya. Ayo dong. Ini menarik ya. Kalau kita bicara persidangan tadi sedikit menyinggung bahwa pada pokoknya ini tidak mengarah ke dokumen ijazahnya Pak Jokowi, tapi mengarah ke pasal mengenai undang-undang ITE. ITE ya. Nah, sekarang ada diskusi yang lebih menarik lagi loh. Misalnya soal ada narasi yang menyatakan nanti akan stop di eksepsi. Nah, bagaimana dok caranya untuk bisa membuktikan nanti ijazahnya Pak Jokowi itu benar-benar asli atau palsu? Berarti kalau seandainya itu diputus eksepsi, nah ini masih seandainya ya, ini belum juga terjadi. Nah, gimana kan langkah-langkahnya pada tim? Ya, persoalan pembuktian ijazah itu harus. Ya, itu kewajiban bukan hanya saya, tapi kewajiban kita bersama. Kita bersama rakyat Indonesia 280 juta rakyat itu punya kewajiban untuk berani membuktikan ijazah yang sudah membawa korban 2 warga negara dihukum bertahun-tahun sampai kehilangan kehidupannya loh. Ya, sampai kehilangan keluarga, kehilangan ekonomi dan sebagainya. Itu adalah kewajiban seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya kewajiban saya. Jadi jangan kemudian begini loh. Ya, sekarang ini balik lagi, kita mendeduksi ya. Kalau sekarang kita bicara sidang Dr. Tifa di PN Jakarta Timur, itu Dr. Tifa melawan dakwaan. Ya, Dr. Tifa versus dakwaan.
Dr. Tifa versus JPU yang memiliki dakwaan. Lalu apa yang harus dilakukan? Di situ pertarungannya adalah bagaimana Dr. Tifa dibantu oleh para advokatnya yang 27 orang itu untuk bebas dari dakwaan. Apa isi dakwaannya? Telah menghina-hina, telah merendah-rendahkan. 27 advokat saya berjibaku, bertempur dengan segenap pemikiran dan pengalamannya untuk membebaskan saya dari dakwaan tersebut. Lalu yang kedua, delik umumnya. Dr. Tifa didakwa telah melakukan manipulasi, telah melakukan edit dengan pasal 3235. Kewajiban para advokat saya adalah membebaskan saya, ya, memberikan fakta-fakta persidangan bahwa saya tidak melakukan itu. Kan itu. Pertarungannya tuh di situ. Nah, sekarang apakah sudah sampai pada pertarungan itu? Belum. Karena inilah hukum Indonesia yang sudah sangat reformatif ya. Iya kan sudah sangat reformatif. Pertama, adanya restoratif justice. Ya, pertama, ini saya udah 3 kali loh ditawari restoratif justice ya. Pertama dari yang bersangkutan sendiri melalui para termonya. Saya tolak. Kedua ketika berkas dilimpahkan, berkas dan sayanya sebagai tersangka dilimpahkan dari Polda Metro Jaya ke kejaksaan. Di situ kedua kali saya ditawarkan restoratif justice. Saya tolak. Ya, lalu yang ketiga pada sidang perdana, hakim menawarkan kepada saya untuk restoratif justice. Saya tolak untuk yang ketiga kalinya. Kenapa? Karena restoratif justice itu membutuhkan pengakuan bersalah dari orang yang didakwa dan kemudian pemberian maaf dari orang yang mendakwa. Nah, itu di situ yang saya tidak mau. Karena saya tidak punya salah apapun. Sekali lagi dalam beberapa kesempatan saya sampaikan, saya ini orangnya sangat menyukai untuk meminta maaf kalau memang saya keliru, atau menyukai memberi maaf kepada orang yang bersalah kepada saya. Tapi kalau saya harus minta maaf atas sesuatu yang tidak saya lakukan, untuk apa? Merendahkan diri saya. Ya kan hanya sekedar untuk memperoleh pembebasan. Dalam agama saya, ya, Maqasid al-Syariah yang keempat adalah jaga kehormatan diri, dignity, itu yang saya pegang. Jadi kalau restoratif justice itu paling tepat, itu dilakukan oleh orang yang memang salah, lalu dia ngaku salah, dia minta ampun, dia minta maaf kepada orang yang bersalah, itulah restoratif justice. Jadi ketika ada 3 orang di dalam kasus ini telah melakukan restoratif justice, itu artinya memang 3 orang ini mengaku salah kepada orang yang telah mempersangkakan mereka. Kalau salah saya di mana? Ayo kita buktikan di pengadilan kan gitu. Jadi itu ya, dasar saya itu dasar tuntunan agama. Maqasid al-Syariah yang keempat adalah jaga kehormatan diri. Itu sudah second line before jaga nyawa kita. Ya. Apa artinya kita hidup menjadi orang tanpa punya kehormatan? Ya. Ya. Oke, Pak, sedikit lagi. Jadi tadi disebutkan restoratif justice itu kalau Dr. Tifa itu bersalah dan Mengaku salah. Mengaku. memang Belum tentu mengakui salah. kesalahan. Ya. Dan 100% Dr. Tifa kan tidak merasa bersalah di sini. Ya. Dan upaya itu nampaknya sudah berulang kali sampai kemarin di persidangan pertama kan juga ditawarkan akan adanya perdamaian. Nah, Ya. pertanyaannya setelah persidangan berlangsung ini apakah upaya itu masih terus berlanjut? Terus yang kedua, kan biasanya ada 2 tuh. Kalau nggak ditawari perdamaian ya ada semacam ancaman gitu. Ya. Yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu misalnya dalam perkara ini. Apakah ada indikasi-indikasi dari kedua hal ini? BAP Jokowi. Oke, ya. Jadi soal eksepsi ya. Jadi ini saya tadi ulang sebelum saya jawab Mas Arif ya. Eksepsi itu adalah sebuah bagian dari hukum acara pidana Indonesia. Nah, setelah restoratif justice ditolak, lalu kemudian kita masuk kepada semacam sidang tetapi masih presidang ya, surat dakwaan. Dakwaannya jaksa penuntut umum apa sih? Oh, dia bacakan 1, 2, 3. Itulah namanya fakta persidangan. Karena itu harus dibaca. Mau sampai titik koma, sampai nomor-nomor, karena apa yang disampaikan pada sidang itulah fakta persidangan. Jadi surat dakwaan itu adalah fakta persidangan pertama. Lalu sidang berikutnya
saya beserta dengan advokat saya itu melakukan eksepsi atau memberikan nota perlawanan terhadap surat dakwaan tersebut. Maka ya, eksepsi saya yang saya berikan judul Indonesia Menggugat 2, karena Indonesia Menggugat 1 itu sudah merupakan eksepsi dari Presiden Soekarno. Ya, saya menggunakan judul yang sama, Indonesia Menggugat 2, karena dugaan ijazah palsu Jokowi ini adalah cerminan dari krisis dimensi multidimensional bangsa ini. Ini sudah dibacakan oleh pada sidang minggu lalu oleh para advokat saya ya. Nah, inilah fakta persidangan. Jadi ini tuh buku nota perlawanan Indonesia Menggugat 2 sebanyak 37 halaman, inilah fakta persidangan. Jadi sudah ada fakta persidangan 2. Satu berkas surat dakwaan ini ya, satu berkas surat dakwaan. Lalu fakta persidangan yang kedua adalah nota perlawanan atau eksepsi. Nah, besok rencananya adalah jaksa penuntut umum akan memberikan balasan atas eksepsi saya. Nanti sidang berikutnya hakim memutuskan apakah nota perlawanan saya diterima atau surat dakwaannya diterima. Nah, kalau nota perlawanan saya diterima atau eksepsi saya diterima, sidang selesai. Itu namanya putusan sela. Ya, jadi dakwaan tidak memenuhi syarat untuk maju sidang selanjutnya. Nah, kalau surat dakwaan diterima, artinya surat perlawanan, nota perlawanan saya ditolak, ya sidang jalan terus. Sidang jalan terus. Sidang jalan terus apakah membuktikan ijazah? Bukan. Sidang jalan terus untuk membuktikan saya menghina betul atau saya merendahkan betul, apa saya melakukan manipulasi atau saya melakukan editing, kan itu. Pokok perkaranya kan itu. Nah, menariknya adalah ketika seseorang, dalam hal ini adalah Joko Widodo, ya, itu mendakwa saya atau melaporkan saya karena tuduhan pencemaran nama baik dan fitnah, ya dia harus membuktikan kenapa saya dituduh sama dia melakukan pencemaran nama baik dan fitnah. Dasarnya apa? Nah, ada sebuah video yang harapan saya nanti pada sidang akan bisa ditampilkan, yaitu video Pak Joko Widodo sendiri yang menyatakan, saya dihina-hinakan, saya dihina sehina-hinanya, saya direndahkan serendah-rendahnya. Kenapa? Karena saya dituduh ijazah saya palsu, kan gitu ya. Nah, itu berarti kan itulah pokok perkara kedua. Mengapa dia terhina? Mengapa dia merasa direndahkan? Mengapa merasa dicemarkan nama baik dan difitnah? Karena ada yang menuduh ijazahnya palsu. Kan itu. Nah, ini yang menarik. Apakah saya menuduh ijazah Jokowi palsu? Melihat saja cuma 5 menit waktu tanggal 15 Desember 2025 waktu gelar perkara. Memegang saja belum pernah. Lalu apa yang saya pakai untuk mengkaji polemik selama 11 tahun ini? Yaitu benda digital yang bentuknya seperti ijazah. Milik siapa itu? Bukan milik Joko Widodo, bukan. Benda itu akan dikatakan merupakan milik Joko Widodo kalau beliau menjadi uploadernya. Ini dalam undang-undang ITE. Siapa yang mengupload atau dia adalah uploader, berarti dia memiliki benda digital tersebut. Nah, yang kita kaji bersama, bukan hanya saya, tapi juga banyak sekali peneliti yang lain, itu kan benda digital yang diupload oleh Dian Sandi. Artinya uploadernya adalah Dian Sandi. Jadi kalau mau protes, kenapa benda digital saya, milik saya, dokumen digital saya dikaji-kaji, diteliti-teliti, ya Dian Sandi. Misalnya dia mengupload ijazahnya dia sendiri, bukan ijazah orang lain atau apapun itu gitu. Sesuatu benda yang menyerupai ijazah. Gitu. Jadi ini ada hukum namanya uploader, downloader. Siapa yang mengupload, dia yang berhak untuk melaporkan. Kemudian downloader, siapa yang mendownload, itu bukan owner. Jadi misalnya gini, nanti ada misalnya, loh kalau gitu kan Pak Jokowi mendownload postingannya Dr. Tifa. Berarti Pak Jokowi punya hak ownership dong terhadap benda. Oh bukan. Beliau menjadi downloader atau orang yang mendownload. Bukan lalu kemudian kalau kita mendownload sesuatu lalu itu menjadi ownership kita, enggak. Misalnya contoh,
Kita kan sering mendownload foto-foto orang, foto-foto gambar atau apa gitu kan, atau kita mendownload buku misalnya begitu. Apakah lalu kemudian buku itu menjadi milik kita? Bukan. Kita sekedar sebagai downloadernya. Buku itu tetap milik pengarangnya gitu. Tetap milik, bukan pengarangnya, bukan hanya pengarang, tetap milik orang yang mengupload pertama kali. Oke. Ya, itu. Kalau mau pertanyaan yang panas-panas saya duduk di sini. Oke. Nah, jadi ini silakan menuju ke depan, Bang Michael. ini kita apa Bu ya? Sambil kita ada tiga ini ya. Ini yang soal ijazah, Jokowi hadir atau tidak, udah cukup apa belum? Tapi pertanyaan Belum dong. Jawab, Dokter. Oh belum. Yang Iya. soal tawaran dan apakah ada ancaman tadi? Oh ancaman, tawaran. Nah, setelah persidangan yang sudah 2 kali terakhir kan ada tawaran saat persidangan yang pertama itu. Nah setelah Restoratif itu, justice. dari kanan kiri depan belakang itu ada tawaran lagi. Yang kedua apakah ada ancaman setelah maju ke pokok persidangan ini karena Dokter Tifa kan masih terus melawat sampai Ya. ini ya. Silakan. Ya ini kan namanya kalau dalam konteks seperti ini tuh, siapa yang merasa khawatir dia yang akan melakukan mulai dari apa? Pembujukan, penawaran, ancaman, intimidasi, teror, kan bukan dari saya. Jadi ada pihak yang merasa terancam dan itu sudah terjadi puluhan kali dalam 1 tahun ini. Apa saja itu? Mulai dari ancaman, bukan hanya saya tapi juga anak-anak saya yang sudah saya laporkan waktu itu di awal sekali di Komnas HAM. Lalu bujukan, kita udah tahu berapa kali pihak pendukungnya Pak Jokowi ya, para termul yang kita sebut para termul itu membujuk saya untuk melakukan restoratif justice. Kemudian ancaman lagi, intimidasi lagi, teror lagi, segala macam, termasuk peristiwa yang terjadi di tanggal 29 Juni 2026, di mana pada saat itu saya wajib lapor ke kejaksaan, ternyata terjadi intimidasi, teror sekaligus ancaman tuh yang dialami oleh anak saya di kediaman saya. Kan itu udah 3 itu, ancaman, intimidasi, teror, kan gitu tuh. Nah itu terjadi terus kan. Nah ada satu intimidasi ataupun satu ancaman yang terjadi pada saat terakhir ini, apa itu terkait dengan studi saya. Jadi ketika saya mau ujian pada hari yang sama saya ditangkap coba. Ya, saya ditangkap itu kan luar biasa, itu ancaman, teror, intimidasi, ya. Yang kata Mas Roy itu udah menyerupai G30 SPK itu terjadi, coba bayangkan. Ya, itulah yang terjadi pada kehidupan saya selama 400 hari lebih. Ya. Bu, saya mau tanya, gimana pendapatnya Ibu waktu sidang terakhir kemarin? Tiba-tiba sidangnya belum mulai sudah bermunculan puluhan bahkan ratusan relawan Gibran. Apa sih hubungannya relawan Gibran ingin sekali melihat sidang Dr. Tifa? Ya itu kan artinya itu kan sebuah teror. Apa yang ditunggu Pak? Mana tahu? Di sini. Oh, Jadi ada dokumen lagi nih. iya jalan semua. Wah, Ya, luar biasa jalan nih, semua. banyak dokumen. Kemudian ini dibuka dulu. Dibuka. Jadi kamu langsung kasih sama apa? Bolpennya. Ya, jadi jangan tunggu-tunggu deh. Ya, gimana Bu soal relawan Gibran? Ya itu adalah bentuk teror ya. Teror. Jadi pertama itu saya juga kaget karena ketika saya masuk ruang sidang, sisi sayap kiri itu sudah diduduki oleh para termul. Ya. Lalu kemudian ternyata halaman juga dipenuhi ya oleh mereka. Jadi itu adalah bentuk intimidasi. Ya, dan mereka juga melakukan sebuah agitasi ya. Intimidasi sekaligus agitasi terhadap relawan-relawan para pendukung Dr. Tifa yang hadir juga. Nah ini harus hadir ya negara di sini ya, dalam hal ini adalah aparat ya, untuk agar tidak terjadi kericuhan nanti. Karena saya khawatir itu dalam beberapa kali diskusi itu, saya khawatir begini, seperti yang tadi saya sampaikan ya, kalau Pak Jokowi hadir, maka akan dianggap ijazahnya asli. Siapa yang akan marah? Pasti relawan saya, pendukung saya. Ya. Kalau Pak Jokowi tidak hadir,
sampai pada batas waktu misalnya diundang oleh sidang lalu nggak hadir, ya, akan terjadi kericuhan. Siapa yang ricuh? Relawannya Pak Jokowi. Lalu kita kan ingin seandainya Pak Jokowi benar-benar berani hadir, ya, artinya yakin kan pasti beliau kan bahwa ijazahnya asli misalnya. Jadi beliau itu hanya mau ditanya tentang ijazah. Sementara kami, saya sebagai terdakwa dan para advokat saya itu punya kesempatan seluas mungkin, tidak bisa dibatasi oleh waktu dan hari untuk menanyakan bukan hanya ijazah tapi juga 709 dokumen. Lalu kemudian Pak Jokowi mengatakan, saya tidak mau, saya hanya mau datang karena saya mau menunjukkan ijazah saya. Apa yang terjadi? Akan ricuh. Para pendukung, para relawan, para aktivis yang hadir, dan mereka itu nggak main-main. Perlu saya sampaikan ya bahwa kami sudah mengidentifikasi siapa relawan atau pendukung Dr. Tifa yang hadir. Itu orang-orang tokoh itu dari seluruh Indonesia, bukan orang individu yang datang satu-satu, bukan. Ya, kalau kita hitung mungkin sekitar ada 200 orang lebih, satu orang itu punya 10.000 pendukung minimal di rumahnya masing-masing, di komunitasnya masing-masing. Kita bisa bayangkan silent supporter saya itu saya hitung bisa 3 juta lebih. Belum yang nggak hadir atau belum yang hanya mengirimkan doa dan sebagainya. Ini akan menjadi sebuah potensi ricuh yang besar sekali. Jadi dari awal saya sudah sampaikan ya kepada pihak aparat, baik dari kepolisian dalam hal ini ya yang memegang tanggung jawab keamanan maupun dari pihak TNI. Karena ini jangan main-main. Anda tahu kan bahwa wanita atau perempuan itu ras terkuat di bumi ini loh. Kalau sampai ras terkuat di bumi ini yang sudah melahirkan manusia-manusia baru ini sudah bergerak, kita tidak bisa membayangkan apa yang terjadi ya. Jadi ini saya prevent ya, saya malah menyampaikan antisipasi. Jangan terlihat terdakwanya seorang perempuan lemah lembut begitu. Kalau sudah bergerak, wah mengerikan namanya. Mobil aja bisa dibalik loh sama perempuan. Terus Bu, ada pendapat nggak Bu soal waktu kemarin setelah selesai dari sidang, terus mereka saya lihat masuk ke dalam sebuah restoran yang agak mahal, makan rame-rame di situ. Kira-kira pendapat Ibu gimana tuh? Kok pendukung Mas Gibran ini makannya di restoran mahal Bu? Iya, saya kaget juga karena restoran itu udah saya booking buat saya dan para advokat saya tuh. Iya. Jadi kita sama-sama ternyata booking. Jadi tumplek tuh antara saya dengan advokat sama para termul. Iya. Ya, jadi ini teman-teman semuanya, Mike, teman-teman ya. Ini di depan saya ini adalah para bohir saya nih, teman-teman. Oh iya, buku-buku ini ya. Bohirnya Dr. Tifa tuh ini. Dr. Tifa bisa mengundang teman-teman, para aktivis, jurnalis, advokat, pokoknya semua pendukung itu makan di restoran kalau ada waktunya, mau rapat, mau kita beraktivitas, podcast itu yang bayari bohir ini. Supaya tahu. Jadi bantu kalau memang kita pengen berkegiatan positif, bantu dong. Iya, dengan membeli buku dengan ya. Membeli buku ini supaya perjuangan kita terus berenergi. Iya. Ya. Apalagi? Iya, soal Jokowi datang udah cukup. Sudah, kita ganti tema aja. ganti tema. Ada tema apa lagi Ada. Bu, yang mau dibahas? BAP. Tentang dokumen yang waktu itu saya pernah. Kesana aja sih, Mas. Oh, saya ke sono aja. Gak apa-apa Bu? Iya, gak apa-apa ya. Ntar dikira ini disponsori Sentana, tapi gak apa-apa lah. Emang iya. Nah, saya duduk di sini aja. Sembala membantu penjualan buku. Wes, siap. Kalau itu siap-siap aja Bu. Loh. Wah. Udah dimatiin? Aku sih udah. Maksudnya Belum ini live Bu, santai-santai aja kalau saya. Kalau Nomor 3-nya kan ada. nah ya. Potong. Nah, ya teman-teman. Kalau di sini ada sebuah dokumen yang pernah saya lihat di suatu tempat nih dulu nih. BHP-nya Pak Joko Widodo ya. Itu
BAP. Kita sekarang BAP ya. Tebal sekali BAP-nya Pak Joko Widodo ini. Menurut saya ini luar biasa Bu ya. Karena BAP setebal ini bisa dihasilkan dalam setengah jam. Sampai ke sini. Ibu ngira kayak gini. Nah, selesaikan ini dulu lah bentar bro. Sebentar ya. Selesaikan dulu. Oh nanti kita mulai lagi. Nanti dulu aja. Itu gimana? Itu gimana tuh? Bentar. Tunggu jangan. Terus ini lihat ada Lihat aja. tanda tangan. Gak apa-apa juga kalau enggak ya. Wih, udah tambah rame aja tuh. Ini mirip aku ini. Ah, Ini mirip aku ini. Bisa sih. Yo. Langsung ya, kamu lagi ke sini. lagi rame itu. Jadi biarkan aja. Orang pada nonton ya kan, ngelihat Bu Tifa. Nah, itu yang ganteng itu Tiba-tiba lagi tim pembela Dokter Tifa. Isinya orang-orang hebat dan ganteng-ganteng. Jangan diminta nomor teleponnya tapi nanti nggak ada yang mau ngasih. bahaya. Dan cantik-cantik. Oh, ada dua klien saya cantik-cantik dokter. Iya, kemarin sudah viral di Sentana ya. Yang cantik-cantiknya sudah Viral ya? 500.000 penonton. Ah, ya Allah. Luar biasa. Coba dicek. Oke. Kita mulai ngomongin BAP Bu ya. Nih, yuk BAP ya. Ya, ini tolong diberikan ke Kejaksaan Agung ya. Kejaksaan Agung. Ibu ngira masalah. Sekarang ini Apa sih? Gue digeser-geser mulu. Bentar ya. Oh iya. Oke. Ya udah, gak apa-apa, yuk sini. Gak apa-apa. sedikit. Kalau live itu kan memang gak apa-apa, santai aja. Suara saya kenceng kok. Suara Bu Tifa yang lemah lembut. Kenceng kok, sekarang kenceng sekarang. Iya. Sekarang kenceng sekarang. Nah, ini urusan lain ya. Urusan lain. Gimana Bu? Soal Ya. BAP-nya kemarin saya sudah lihat yang tingginya 1,5 meter itu. Saya lihat bersama Pak Taufik di Ya. rumahnya Pak Wirawan. Ya. Dan saya spill beberapa nama-nama yang diperiksa. Nah, Ibu mau menerangkan apa nih tentang BAP-nya Pak Joko Widodo? Ya, jadi pertama soal BAP. Kami itu ya sebagai terdakwa itu kan punya hak yang sama dengan jaksa maupun hakim. Ya. Jadi ada 3 pihak kan di dalam proses persidangan yang harus menerima dokumen yang sama. Ya. Itulah yang namanya equality before the law. Ya. Keadilan bagi semua pihak. Nah, jadi BAP itu ketika kami sedang dilimpahkan sebagai terdakwa bersama barang bukti dan BAP itu, kami lihat di ruangan tersebut BAP itu tingginya sekitar 1,5 meter. Betul. Ya. Hampir setinggi perempuan gitu kan, 1,5 meter. Lalu ketika kami menerima, ternyata kami menerima hanya sepertiganya aja. Nah, makanya pada sidang perdana kami pertanyakan. Lalu alhamdulillah, puji syukur hakimnya kooperatif kan, bagus ya. Lalu kemudian meminta kepada jaksa untuk memenuhi kelengkapan BAP tersebut. Ya. Lalu pada hari itu juga sudah disampaikan, tapi tetap nggak nyampe 1,5 meter. Nggak nyampe 1,5 meter. Lalu kemudian yang ketiga disusulkan lagi BAP berikutnya. Itu juga tetap nggak nyampe 1,5 meter. Jadi total yang saksi termasuk ahli yang disampaikan oleh Polda waktu beberapa kali konvers kan mereka mengatakan sudah memeriksa 130 saksi. Ya. Bersama 26 ahli kan gitu. Nah, ternyata setelah paling final itu kami terima ya, itu ada sekitar 111 BAP Oke. dari 130. Berarti Ya. ada 19 yang goib. Bukan 19, 130 dikurangi 111. Oh, 19 ya. 130 dikurangi 111. Ya. Ada 19 ya betul Ya, ya. 19 yang goib. Ada 19 yang goib. 19 yang goib. Tapi nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Kan kalau ternyata 19 yang goib itu ternyata penting-penting dan kata advokat saya ya Pak Muhammad Taufik itu jantungnya, kata Pak Muhammad Lutfi Hakim juga itu jantungnya, nggak apa-apa, biarin aja, nggak usah kita terima. Saya udah bilang kepada PIC advokat, udah kita udah menerima 3 kali, udah kita anggap aja kita sudah menerima ya gitu. Karena mungkin gini,
mungkin aja pihak Polda itu punya pertimbangan-pertimbangan yang membuat BAP 130 orang itu nggak diserahkan kepada kejaksaan semua. Mungkin loh. Satu ya. Jadi sortiran pertama mungkin dari Polda. Jadi dia memeriksa 130 saksi, tapi BAP yang dia kirimkan ke Polda itu kurang dari 130 saksi, kan bisa saja toh. Bisa. Nah, lalu kejaksaan juga nyortir lagi, mensortir lagi sehingga yang dikirimkan kepada kami, yang diberikan kepada kami hanya 111 BAP gitu. Ya. Jadi mungkin aja kan ada pertimbangan. Tapi apapun itu, karena sudah terjadi, saya selalu berprasangka baik kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Ya. Bahwa apapun yang terjadi itu kuasanya Tuhan Yang Maha Kuasa. Pasti ada hikmah besar dalam bentuk keuntungan bagi kami. Kenapa? Kami menegakkan keadilan dan kebenaran. Oke. Terus Bu, kira-kira dari semua 111 saksi yang tetap diberikan, yang tetap dilanjutkan, ada nggak nama-nama yang berkesan buat Ibu? Dan akan kira-kira, wah ini nih yang akan membuktikan. Iya, jadi banyak surprise kata Humas Polda. Surprise-nya tuh yang bikin saya justru malah jadi senyum-senyum kecil gitu. Karena wah ini menarik ini kalau sampai sidang gitu. Oke. Menariknya itu apa? Saya kasihan sama saksi-saksi ini. Oh kasihan sama saksinya? Kasihan sama saksinya. Kan Bang Hotman Paris udah sampaikan, yang pengacara kita itu terkenal galak-galak sekali di sidang. Betul. Bayangkan aja 27 advokat yang galak-galak dan pengalaman udah puluhan tahun di sidang gitu kan, dalam sidang yang keras-keras gitu ya. Jadi saya tuh membaca ini daftar saksi, saya aduh kasihan banget nih orang-orang ini. Oh itu daftar saksinya ya? Iya daftar saksi. Oh iya. Kan 130 saksi, tapi yang didaftar di sini cuma 94. Ya. Oke. Ya, nah di sini nih udah kita pelajari kan nama-nama ini. Mike kenal kan sama nama yang nomor 57 sama 58? Iya. Yohana Bergsman Sudarwati sama Richard Wijaya. Oh iya, itulah nama yang kalau menurut saya mengarang sebutan Jack. Ya. Di CLS Solo. Ya silakan nonton lagi ada di Sentana tuh. Ya, makanya jadi kan kita nanti bakal kuliti tuh tentang Jack gitu kan. Iya, siapakah Jack sebenarnya? Jack menurut mereka tidak berkacamata, tapi ternyata di ijazahnya ada berkacamata kan gitu kan. Ini kan pengakuan mereka. Mungkin Jack ini yang ada di Pirates of Caribbean. Waktu di sidang CLS di Solo ya, mereka dihujani ratusan pertanyaan oleh Pak Muhammad Taufik yang sekarang jadi advokat saya juga. Itu kan mereka malah ketika ditunjukkan fotonya Joko Widodo malah mereka bilang nggak kenal. Lah, ini betul. Sekarang jadi saksi ya kan. Siap-siap ya Bu berdua ya. Iya, kalau mereka tiba-tiba jadi kenal, berarti yang kemarin kesaksian palsu. Nah, makanya kan di muka persidangan. Ya, jadi semua fakta persidangan itu menjadi repositori digital kehakiman atau hukum. Ya. Betul. Jadi bisa digunakan. Jadi kesaksian yang disampaikan pada sidang di Solo itu bisa menjadi bahan hukum bagi kita karena itu adalah fakta persidangan. Ya. Lalu ada nama-nama yang jadi jangan diremehkan juga CLS Solo dan sidang-sidang yang lain itu ya. Karena itu akan muncul lagi. Bisa muncul lagi itu ya. Yang sudah disampaikan di Solo kita cross check. Betul. Kita cross examination. Apa yang disampaikan di Solo sama nggak dengan apa yang disampaikan nanti di PN Jakarta Timur? Nah, jadi ini banyak nama-nama juga yang nih misalnya contoh, tapi saya nggak mau spill di sini ya, nomor 54 ya. Oke. Andi Pramaria ini saya akan skakmat ini karena ada yang ini, tapi saya nggak mau spill sekarang. Saya kayaknya akan memperingatkan Ibu kepada nomor ini nih. Nomor 13 nih. Nah, katanya ada Andinya, taunya enggak. Nah itu makanya nih baru taunya namanya cuma Azwan. Ya, tolong stasiun TV nasional semua mengkoreksi ya. Kalau memang nggak ada Andinya ya Azwan aja gitu loh. Karena Andi, apalagi kalau kemudian jadi mengaku-ngaku sebagai orang Bugis atau orang Makassar ya, hati-hati itu gelar bangsawan. Betul. Yang ada garis darah keturunannya. Jangan sembarangan pakai Andi-Andi, nggak taunya ternyata orang Pademangan. Nah, lalu nomor 10. Nah, ini juga. Nomor 10 Sylvester Matutina. Kira-kira menurut Bu Tifa dia akan bersaksi nggak? Saksi yang raib, saksi yang goib. Iya, udah goib. Udah di mana itu orangnya sekarang ya?
Oke, saya cariin lagi, Bu. Ya. Nah, ada yang seru-seru lagi nih. Ini Jadi- saya mau mengingatkan Ibu pada tanggal 15 April 2025 di UGM, ruang 109. Ibu bertemu dengan seseorang bernama mana ya? Kok nggak muncul-muncul? Nah, di sini. Saminuddin. Iya, Saminuddin. Nah, ini nomor 40. Saminuddin, ya. Ada juga Nah, Saminuddin. Ini menarik ini. Kita udah siapkan ada 140 pertanyaan yang bakal bikin dia nggak bisa makan 40 hari. Iya, si Saminuddin ini banyak nih ntar kena pertanyaan, Bu ya. Oh ya, banyak sekali. Iya. Pertanyaan yang menjadi fakta persidangan gitu. Iya, betul. Karena fakta persidangan itu kan kita menemukan sinkronisitas atau dissinkronisitas antara keterangan setiap saksi ini dengan saksi yang lain. Betul. Ya, jadi hati-hati untuk Anda berani-berani bersaksi itu hati-hati loh. Wah, Ya, ntar kalau pada hati-hati nggak loh. berani bersaksi gimana, Bu? Jangan sampai Anda memberikan keterangan palsu karena itu ada pidananya. Betul. Ya, ada pidana. Makanya saya akan tanya sesuai saja dengan data-data yang saya miliki. Ya. Misalnya skripsi kok jadi tesis. Mm-mm. Lalu kemudian tanda tangan dari dosen pembimbingnya itu beda, nama dosen pembimbingnya sama, tapi tanda tangannya beda dengan skripsi milik orang lain. Nah, iya. Saminuddin, Udin. Ya. Bang Udin ini gimana ya? Jadi tanda tangan dosen pembimbingnya, namanya dosen pembimbingnya sama, Ya. tapi tanda tangan di skripsi yang lain beda. Iya. Kan nggak mungkin ada satu orang yang tanda tangan dua-duanya beda, padahal dia adalah dosen kan. Itu satu ya dari 140 pertanyaan udah kita siapkan. Nah, terus ada Bu, beberapa hari terakhir ini ada penemuan terbaru. Wah, saya spill nggak apa-apa. Spill, Saya spillnya ke Dokter Tifa aja tapi. Boleh. Jadi sebenarnya yang mengupload foto yang di upload lagi oleh Dian Sandi itu, 30 yang Maret. pertama kali mengambil foto itu bukan Dian Sandi Ya, utama tahu tapi saya. ini Bu. Tahu saya, tahu. Nah, kan Sudah dihapus kan? Nah, Di udah Facebooknya, dihapus, di ya. Facebooknya dihapus. Saya tahu itu. Tapi di daftar saksi ini ada orangnya. Kita akan tanya, mudah-mudahan jejak digital kita masih ada ya. Iya, Karena dia itu mengupload tanggal 31 Maret 2025. Lalu di re-upload oleh Dian Sandi itu tanggal 1 April 2025. berarti jelas-jelas duluan Nanti ya. kita akan tanya ya. Mm-mm. Si Dian Sandi ini dapat benda digital itu dari mana kan Ya. gitu. Lalu kita tanya juga sama saksi nomor 43. Iya. Kita sembunyikan dulu namanya. Saksi Namanya nomor 43. biarin aja. Ya, karena inilah orang yang melakukan uploading Yes. pertama kali. Jadi dalam Undang-Undang ITE itu dikenal dua istilah, uploader dan downloader. Nah, Oke. jadi benda digital atau artefak digital itu milik orang yang mengupload. Pertama kali. Iya, milik Iya. orang yang mengupload pertama kali itu. Jadi bukan Joko Widodo. Joko Widodo nggak punya artefak digital yang. Berarti kalau si Dian Sandi itu dia downloader baru re-uploader. Nah, kita belum tahu ya, apakah itu sebuah peristiwa yang coincidence atau Iya. memang dia hanya mendownload lalu dia kemudian menjadi uploader yang kedua. Kita belum tahu. Makanya Iya. menarik juga nih kalau sampai nanti ada forum di mana kita bisa tanya sehabis-habisnya sama dua orang ini kan. Oke. Gitu. Jadi Ibu Tentang tetap saksi. semangat apabila ini sampai ke pokok pembuktian perkara, Iya. Ibu tetap semangat untuk menanyai orang-orang ini. Gini nih kan sebuah, kalau saya bilang ini kita sama-sama kuliah umum hukum. Ya. Ya, hukum. Kita sama-sama nanti setiap hari Kamis. Saya tidak berharap eksepsi saya ditolak, ya kan? Ya Saya pastinya. berharap eksepsi saya diterima. Tapi nanti gini, akan ada sidang-sidang yang lain di mana semua ini akan bisa kita buktikan. Ya. Jadi jangan berharap kepada hanya satu-satunya persidangan saya. Betul. Jadi kita bisa aja nanti Mike laporkan Joko Widodo atau siapa nanti laporkan Joko Widodo. Pada aspek apanya? Misalnya ini keterangan palsu karena bilang KKN-nya tahun 1985. Sementara polisi mengatakan KKN-nya tahun 1983. Betul. Nanti kan harus dibuktikan di pengadilan tuh siapa yang bohong. Ya. Kalau ada salah satu pihak yang bohong berarti dia melakukan pembohongan publik. Ada pasal pidananya. Itu baru dari satu aspek ya, belum yang lain-lain. Jadi silakan. Banyak yang kita bisa lakukan untuk bagaimana kita bersama-sama menghasilkan sebuah pembuktian komprehensif terkait dengan teka-teki ijazah
Joko Widodo. Jokowi. Jangan sampai nanti jadi super semar ya. Surat perintah 11 Maret yang Goib juga. iya sampai dengan hari ini kan udah Masih berapa? goib. Udah 60 tahun lebih ya. Iya betul. Udah 60 tahun lebih tidak pernah terdengar jati dirinya. Beneran ada nggak sih gitu? Mm-mm. Jangan-jangan nanti pertanyaan Pak Bonatua Silalah yang ternyata terbukti. Yaitu Apa tuh bukunya? Ijazah Jokowi tidak ada. Bahaya itu kan gitu. ya ntar tinggal ini aja komen aja di video Sentana itu Ya. kalau mau beli ya. Ntar saya sebut nomornya nggak enak ada Bu Tifa. Gak apa-apa, tenang aja. Karena Iya. itu produk intelektual publik ya. Betul. Baik dari saya, Pak, buku-buku saya, Otak Politik Jokowi juga ada, JWP waktu itu sudah pernah viral. Ya. Lalu sekarang bukunya Pak Bonatua juga Jokowi Ijazah Jokowi tidak ada. ada, kan bisa Betul. begitu juga. Itu Tapi, Bu, adalah kekayaan intelektual bangsa Ini ini. untuk lebih meyakinkan masyarakat nih Bu. Seandainya eksepsi Ibu diterima Ya. dan Ibu dinyatakan bebas murni, Mm-mm. apa tanggapan Ibu? Apa langkah berikutnya untuk ya artinya gini, selama ini kan Ibu sudah diperlakukan sebagai penjahat, Betul. dicekal ke luar negeri, Ya. wajib lapor tiap minggu. Tahanan kota itu namanya. Perlakuan untuk seorang penjahat, Iya. ya. Seakan-akan Ibu sudah jadi penjahat. Apa langkah hukum Ibu untuk memperbaiki itu gitu? Apalagi ditangkap di tanggal 19 Juni itu. Iya, kan. apalagi ditangkap Kan seperti kerugian itu. moral dan materialnya tuh bisa miliaran kalau dinilai ya kan. Ya, imaterialnya kan Iya, nama baik Ibu sudah rusak. Iya, seperti itu. Nama baik yang rusak itu nama baik saya atau nama baik orang sebelah itu sih sebenarnya? Tapi kan tetaplah itu Ya, perlakuan artinya yang ada kerugian non material yang besar sekali yang terjadi pada saya ya. Ya. Jadi kalau hukum negara kita memang maksimal melakukan rehabilitasi ya atas nama baik saya, atas kehormatan saya yang tercederai karena kasus ini. ya Lalu langkah apa yang saya lakukan? Sebenarnya gini, jadi saya ini kan intelektual publik ya, aktivis riset gitu kan, aktivis dalam ilmu. ya Jadi tugas saya ya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menjadi beban publik. Contoh misalnya seperti ijazah Gibran, Nah itu kan keluar lagi. pekerjaan rumah berikutnya kan. Ya tugas makasih ya, berikutnya. Ya. sudah diurus dokumen saya. Walaupun katakanlah belum ada wacana bagaimana kita akan meramaikan tentang polemik atau teka-teki ijazah Gibran juga, tapi ya bisa dilakukan oleh orang lain atau mungkin juga bisa menjadi agenda kedua saya kan bisa begitu, Ya. ya kan? Ya, lalu apalagi ya banyak polemik lain misalnya. Berarti Ibu tidak akan berhenti menjadi aktivis, tidak akan berhenti menjadi peneliti meskipun eksepsi diterima dan Ibu bebas ya? Iya, tugas ilmuwan kan mencari solusi atas permasalahan yang terjadi pada bangsa ini atau menjawab pertanyaan yang menjadi beban sejarah bagi bangsa ini Ya. itulah tugas dari intelektual publik ya. Oke. Semua intelektual publik bukan hanya saya gitu. Jadi tetap kita berjuang untuk menegakkan keadilan dan kebenaran apapun itu. Oke, Ya. keren. Berarti memang ada sebuah komitmen dari Bu Tifa Ya. bahwa yang di luar itu sekarang sedang dinarasikan itu tidak benar lah. Iya. Ya kan? Contoh misalnya kan banyak narasi-narasi mengatakan, oh Dr. Tifa itu sangat memusuhi Jokowi. Bukan. Yang saya musuhi itu adalah kebohongan. Wih. Kan gitu. Bukan orangnya, perbuatannya. Kita buktikan sama-sama melalui apa? Melalui ya metodologi kan. Yang saya punya, ilmu yang saya punya metodologi ya. Saya buktikan dengan menggunakan metodologi kan gitu. Betul. Orang lain bisa melakukan pembuktian lewat administrasi publik seperti Pak Bonatua. Pak Bonatua. Orang lain juga seperti Ibu Dr. Leonie Lydia melalui pembuktian informasi Keterbukaan. telekomunikasi IT kan sesuai dengan domain masing-masing. Mas Roy Suryo sebagai ahli telematika melakukan investigasi berkaitan dengan ilmunya. Jadi kita Betul. semua sama-sama berjuang dalam domain kita masing-masing. Kecuali ada dokter palsu. Itu berarti ilmunya sudah tidak valid. Kalau saya mau kasih dia julukan baru Dr. Alphard. Oh betul dokter Alphard. Karena sekarang udah pakai Alphard. Karena sekarang naik Alphard di mana-mana. Jadi dia Dr. Alphard sekarang. Loh makanya kan saya bilang termul, kasihan sekali dirimu. Ya. Iya, Sementara pemain baru yang jadi termul baru udah naik Alphard, naik Mercy, kalian masih naik angkot.
Oke, ya. Terus ada agenda apa lagi nih Bu? Konferensi pers hari ini yang ketiga. Ya, jadi kalau ini saya spill satu aja ya dari Oke, dari BAP ya. BAP-nya Pak Joko Widodo ini kan ada banyak sekali, ada 41 halamannya. Nih Bu, biar saya nggak dibilang hoax, di sini ada KTP-nya Pak Jokowi dengan pekerjaan presiden ya Bu ya. Ya, pekerjaan presiden berlaku seumur hidup. Jadi presidennya berlaku seumur hidup. Luar biasa. Pekerjaan presiden berlaku hingga seumur hidup. Maksudnya KTP-nya berlaku seumur hidup. KTP-nya presiden berlaku seumur hidup. Jadi besok saya mau coba Bu. Saya mau coba pergi ke kantor kelurahan. Tolong dong bikinin KTP saya pekerjaannya presiden gitu. Ya, Bisa nggak gitu? ini begini ya. Jadi di dalam persidangan saya ini dari sejak awal yang kita protes dari surat dakwaan itu adalah perbuatan-perbuatan orang lain ya yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan saya itu didakwakan kepada saya dan itu nggak main-main, jumlahnya ada 23 perbuatan orang lain Ini surat ada di dakwaannya, dalam Bu, ya? surat dakwaan. Sementara yang didakwa kepada saya belum tentu benar karena harus dibuktikan oleh pengadilan, hanya 5 aja. Saya nggak mau bilang perbuatan ya, hanya 5 aktivitas digital saya yang dijadikan sebagai dakwaan. Tapi surat dakwaan untuk Dr. Tifauziah Tyasuma ini memuat 28 perbuatan orang lain. Coba bayangkan. Saya contohkan satu Bu ya. Saya bacakan yang ini ya. Akun X Sianipar Rismon. Ya. Bagian atas adalah potongan dari lembar pengesahan skripsi Jokowi yang saya foto sendiri. Ya. DST. Nah, contoh ya itu ya, satu dari 23 yang lain. Itu kan bukan perbuatan saya. Iya, Ibu, emangnya Ibu adminnya Loh, makanya, akun Sianipar Rismon? Iya, ini kan yang makanya ini obscure libel namanya. Dakwaan yang rusak ya dari sejak awal. Kacau ya. Rismon masih dibawa-bawa ya? Iya, kan ada Egy Sujana juga. Iya, Egy Sujana. Ada Arif. Iya dong. Itu tuh. Ada langkah apa gitu Langkah update. kan loh kok itu kan maksudnya aktivitas orang lain ya kok masuk dalam dakwaan saya, itulah yang namanya obscure libel. Iya. Jadi Sentana juga ada. Padahal bukan. Iya. Tamunya bukan Bu Tifa itu. Bukan saya apalagi kan. Udahlah akun milik orang lain terus yang menjadi dakwaan itu nggak ada hubungannya dengan saya, coba. Iya. Masuk di dalam surat dakwaan ini kan. Mungkin karena Bu Tifa selalu di dalam hati kita semua. Ya kan? Kanan. Nah, situ. Iya. Iya, jadi kan Bu Tifa selalu ini? dalam hati kita semua sehingga masuk semua ke dakwaannya Bu Tifa gitu loh. Jadi saya menanggung ini beban bahu saya menanggung 23 perbuatan orang lain kan. Iya, gimana Terus itu? ancaman hukumannya berlapis pula. Yang dihitung-hitung semua pasal kan ancaman berlapis kan. Iya. 27 tahun gitu. Wow. Dihukum 27 tahun atas perbuatan orang lain. Jadi dari awal ini udah inequality atau unequality before the law. Iya. Ketidakadilan yang sudah dimulai dari sejak awal. Obscure libel. Dan sebenarnya Bu, ini pendapat pribadi saya. Seandainya memang seperti itu isi dakwaannya, ya wajar mengajukan eksepsi kan? Loh ya, sangat wajar. Makanya memang ini sebetulnya gini, kalau saya sih selalu berprasangka baik ya. Kepada Tuhan saya berprasangka baik, kepada hukum saya berprasangka baik. Apalagi ketika di sidang perdana itu hakim sudah menyatakan di depan sidang sebagai fakta persidangan bahwa tidak ada siapapun juga menerima suap, semua berjalan dengan adil, semua berjalan tanpa intervensi. Itu hakim sendiri, hakim ketuanya sendiri mengatakan. Tapi Ibu percaya? Ya, kalau saya kan selalu berprasangka baik. Harus percaya. Iya, kita selalu berprasangka baik, ya. Jadi berprasangka baik bahwa ijazah Joko Widodo tidak ada, itu prasangka baik. Tidak ada itu artinya bukan berarti tidak ada kan? Iya. Tidak, ijazah Jokowi tidak ada itu kan berarti bukan ijazahnya nggak ada. Bisa aja hilang, bisa aja memang nggak nerima, diterima orang lain. Iya. Kan macam-macam kan, tinggal dibuktikan aja keberadaan dari ijazah tersebut. Betul. Lalu kalau ini saya pesankan juga nih supaya masyarakat itu nggak kena prank ya, menanti-nanti lalu kemudian tiba-tiba muncul abrakadabra muncul lalu wah asli betul, jangan dulu.
ada yang harus dilakukan pada proses persidangan, itu namanya cross examination. Artinya apa? Kita harus membaca BAP dari puslapor. Ya. Kita harus baca BAP dari puslapor. Masalahnya adalah BAP puslapor nggak ada. Waduh, itu bisa jadi buku keduanya Pak Bonatua tuh. Namanya. BAP Puslapor tidak Tidak ada. ada. Setelah ijazah Jokowi tidak ada. Jadi dua yang nggak Sudah, ada ya. iya, sudah disampaikan oleh dua advokat senior saya ya, Pak Dr. Muhammad Lutfi Hakim dan Bapak Wirawan Adnan. Udah sampaikan di media ya bahwa BAP Puslapor itu nggak ada loh. Terus apa yang mesti kita lakukan pembuktian? Ya kita sama-sama pihak hakim, jaksa maupun saya terdakwa advokat harus menghadirkan. Jadi sidang harus mau menghadirkan lab 4 independen. Oke. Yang kita akan pilih bersama sesuai kesepakatan. Bahkan saya akan request untuk menghadirkan puslapor atau laboratorium forensik internasional. Wah. Agar betul-betul independen. Ya, saya sudah milih kalau nggak dari Australia, dari Singapura, ya mungkin dari Amerika atau Belanda. Nanti kita akan hubungi. Dan itu beban pembiayaan dibebankan kepada negara. Wah. Ya, ada profesor dari Leiden ya, dari Belanda yang sudah bersedia untuk memprovide ahli digital forensik beserta dengan alatnya untuk dijadikan sebagai bukti forensik terhadap apapun yang nanti disodorkan oleh Pak Joko Widodo sebagai ijazahnya. Ush. Jadi kita enggak, oh begitu ada kertas, ada foto, ada tanda tangan gitu, Cek lagi. lalu kita bilang bahwa itu adalah asli, jangan begitu. Iya. Kita nggak boleh percaya kepada kepada selembar ijazah itu, harus kita buktikan sama-sama. Gitu. Ya, betul. Jadi tetap semangat Bu ya. Iya. Apapun hasil Ya. eksepsi nanti diterima atau ditolak, Ya. Bu Tifa tetap punya strategi untuk menghadapi manapun kemungkinan yang terjadi. Ya, kita semua kan orang cerdas, orang berilmu. Kewajiban orang berilmu itu memiliki strategi. Ya. Strategi itu sesuatu yang sangat positif karena nggak boleh kita orang nggak punya planning, nggak punya strategi dalam menjalani hidup. Begitu juga dengan saya punya strategi, ya saya harus didampingi oleh advokat-advokat yang berpengalaman. Jumlahnya nggak kurang-kurang 27 advokat. Nah itu sebagai bentuk strategi. Oke. Apalagi nih Bu? Oke, sekarang lanjut ya, yang ketiga ya. Yang ketiga tadi tentang saksi udah, BAP udah. Udah dong. Udah, saksi udah. Nah, Oh, saksi ya. Jadi saksi udah ya, BAP udah. Sudah. Saksi udah 3. Habis dong. Oh ya, oke. Ya, jadi intinya sekarang tinggal para saksi ini yang menghadapi kursi panas. Ya. Tapi yang pertama-tama saya harap sih Pak Jokowi duluan yang dihadirkan ya. Pak Jokowi duluan dihadirkan menghadapi kursi panas itu. Lalu saksi-saksinya termasuk ada saya juga tuh, nama saya ada di situ tadi tuh. Ya kan? Ya, ini saksi-saksinya menarik ya kan gitu. Ya. Tapi yang lucu saksi yang sangat menarik tidak ada di BAP. Jadi saksinya ada 3 level ya. Saksi yang lucu nih nanti kalau dia hadir tuh pasti lucu sekali gitu. Ya kan? Jack. Kita memanggil dia Jack. Nah, itu kan lucu kan gitu. Iya. Terus kemudian saksi yang menarik. Artinya kan ada saksi-saksi misalnya seperti teman sekolah yang baru tahu kalau dia adalah teman sekolah waktu reuni. Reuni tahun berapa? Oh. Tahun 2022. Jadi yang katanya salah satunya di terminal itu ya. lucu banget. Salah satunya. Dia bilang dia teman sekolah SMA, sekelas waktu kelas 1. Terus pada saat sekolah ketemu enggak. Terus ketemunya di mana? Waktu reuni tahun berapa? Tahun 2022. itu kita akan tanya itu. Sekolah benar. enggak, reuni iya ya Bu ya. Makanya. Waduh. Jadi banyak saksi di sini itu yang baru mengenal Pak Joko Widodo itu waktu reuni. Iya. Banyak. Jadi ini kita akan tanya kan, nanti menarik itu kan, kita tanya tentang Luar biasa. orang yang tidak berkacamata dengan orang yang berkacamata. Tapi nanti ada membawa dokter gigi, ahli kacamata dan gitu-gitu juga Bu ya. Iya semua, karena kan gini, ini kan juga saya lihat ada beberapa saksi dokter ya. Tapi kan saya juga sudah punya saksi ahli begawan loh,
ya, seorang ahli begawan pakar neuroscience, menjadi guru dari semua ahli neuroscience seluruh Indonesia. Kan menjadi saksi adat car saya, ahli yang meringankan saya. Nah, beliau yang akan mengcounter apa yang diberikan kesaksian oleh ahli yang ada di sini, ahli dari polisi ini. Oke. Masalahnya ahli dari polisi ini kalah ilmu sama guru saya itu, profesor saya. Kalah ilmu Kalah ya. ilmu ya. Ya nanti biar adu ilmunya di persidangan aja Bu. Dan sebagai terdakwa, saya berhak untuk menghadirkan saksi dan ahli baru di sidang. Ya. Kalau pelapor udah nggak ada, jaksa sudah tidak ada kesempatannya. Untuk tiba-tiba itu namanya penyelundupan BAP. Wah. Penyelundupan saksi itu nggak boleh. Jadi sudah tertutup pintu dari jaksa untuk menghadirkan BAP lain di luar dari yang sudah diserahkan kepada kami 111. ataupun saksi yang lain. Tiba-tiba muncul cukup nggak boleh. Kalau saya boleh bebas. Mau nambah 1000 saksi lain. Kalau boleh. daftar 700 alat bukti itu dikasih nggak Bu akhirnya? Ini kan kita baru minta, saya melalui advokat kan baru minta ke Komisi Informasi, ke KIP. Kita mau sidangkan juga. Jadi Jadi sampai sekarang nggak punya? Ibu nggak punya Iya. daftar 700 alat bukti itu nggak ya? punya karena waktu saya masih jadi tersangka, saya mengajukan ke Komisi Informasi, ke KIP kan. Saya adukan Polda Metro Jaya sebagai apa namanya termohon Ya. untuk saya minta daftar 709 dokumen tersebut. Ya. Tapi sampai dengan hari ini alasannya dari KI bilang masih sibuk, masih ada sekian puluh sidang lagi dan sebagainya. Nggak apa-apa kita tongkrongin Waktu aja. Bonatua cepet kok. Nah, makanya. Nah ini begitu berarti kan giliran, ada udang di balik bakwan makanya seperti begitu ini. giliran Dokter Tifa jadi berbulan-bulan nih. Mulai dari saya sudah mengajukan itu mulai dari bulan April. Iya. April. April, Mei, Juni, Iya, Juli nih. Juli. 4 bulan ya. Belum ada itu juga sidang juga kan, saya nunggu sidang. Iya, belum. Ya, saya nunggu sidang. Tolong diviralkan Mike. Oh iya siap. Jadi Besok saya ke KIP deh. Ya, saya Ya. Dokter Tifa sudah berbulan-bulan yang lalu mengajukan gugatan kepada Polda Metro Jaya atas daftar 709 dokumen yang dijadikan sebagai barang bukti terkait dengan dugaan ijazah Joko Widodo ini. Iya. Tapi sampai dengan hari ini sudah 3 bulan berlalu, saya Belum belum juga. ada juga undangan untuk sidang. Iya. Ya, tolong ya Pak diviralkan. Oke siap. Ya. Besok kita tanyakan. Ya. Ya. Jadi ada 3 saksi. Ya, saya mau sholat. Oke. Saksi yang kita sudah habis lucu, ini. saksi yang menarik, dan saksi yang sangat menarik. Bagusnya adalah saksi yang sangat menarik ternyata disimpan, tidak akan disampaikan.